Halo pemirsa, kita kembali lagi di segmen kedua. Setelah tadi di segmen 1 kita membahas tentang apa sih sebenarnya permasalahan sampah yang ada di Kota Bekasi. Kang Oci tadi sudah simpulkan bahwa permasalahannya adalah bagaimana kita harus melibatkan berbagai macam stakeholder, termasuk di dalamnya adalah warga, regulasi, pemerintah, dan semua stakeholder untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Nggak bisa satu-satu, nggak bisa sendiri-sendiri. Dan yang paling utama adalah warga bagaimana caranya di level rumah tangga memilah sampah organik dan non organik ya. Kira-kira begitu nggak ya? Dengan memilah maka nanti yang akan masuk ke TPA Sumur Batu akan semakin berkurang, akan jauh semakin berkurang. Kira-kira begitu. Kang Ocit, tadi kan kita mendapatkan bahwa salah satu solusi yang menurut Kang Ocit adalah memilah sampah dari rumah. Oke. Nah, merubah habit rumah tangga, orang, keluarga, ini kan tidak mudah ya. Nah, ada ini nggak strategi-strategi yang kira-kira bisa mempercepat proses ini gitu ya, agar ini bisa dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat juga berinisiatif untuk melakukan gerakan-gerakan gitu nih. Gimana Kang Ocit? Jadi mungkin kalau menurut hemat saya nih, jadi kalau kita untuk sudah pemilahan sampah, kita nggak harus berbicara langsung sekota Bekasi dulu. Oke. Jadi pilot project dulu. Misalnya kita di daerah mana nih yang pemukiman perumahannya itu padat. Nah di situ kan biasanya kalau masyarakat yang golongan menengah ke atas, dia belanjanya nggak harian, bulanan. Jadi sekalian stok, sekalian banyak. Jadi sudah terpola tuh kebutuhan sampah yang dia hasilkan itu berapa. Gitu kan. Misalnya katakan 1 kakak per hari, misalnya 2 kilo. Nanti kan kita udah prediksi segala macam kan. Nah di sini kebanyakan kadang ada dilema juga nih di lapangan. Ketika masyarakat sudah memilah, tiba-tiba diangkut dengan mobil yang sama, dituangkan yang sama juga. Berarti kan masyarakatnya misalnya udah habitnya berubah. Tapi kalau nggak ada yang nyambut, mengambil sampah organiknya juga akhirnya bercampur lagi di truk nih. Jadi gimana tuh? Jadi di awal sudah baik, di ujungnya nggak maksimal karena sudah dicampur lagi segala macam. Ke depan ada armada khusus lah. Gitu. Ada armada khusus dari pemerintah. Makanya kita buat pilot project, misalnya nanti di kecamatan mana dulu yang memang kita lihat urgen seperti itu kan. Nah, jadi sampah-sampah itu dikumpulkan, dipilah, lalu diambil. Nah, yang kedua banyak sekali sebenarnya metode untuk khususnya yang organik ya. Kalau yang anorganik saya bilang kita di Kota Bekasi ini luar biasa nih. Militan teman-teman dari bank sampah itu luar biasa ya. Tapi fokusnya lebih kepada yang anorganik ya. Anorganik ya. Kalau organik kita lihat termasuk binaan saya tuh di RW 1 Jati Asi tuh baru terbentuk sudah menghasilkan 4-5 ton sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Anorganik? Iya, yang bernilai. Dan itu juga banyak yang mau menampung ya, maksudnya kalau asalkan sudah dipilah gitu sudah dipilah segala macam. Nah, ini kan. Nah, yang organik ini kan yang seksinya nih kan, karena dia bisnis kotor kan. Nah, ini perlu kita sikapi. Sebenarnya banyak ya. Jadi metode untuk kita untuk solusi mengurai sampah yang 40% itu banyak. Mulai dari yang sifatnya komunal sampai yang kecil skala rumahan. Boleh dijelaskan sedikit Kang Ocit beberapa alternatif aktivitas komunal penanganan sampah organik? Misalnya apa saja? Jadi misalnya sekarang ini saya sering dilibatkan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ya, terkait pengurangan sampah ya. Seperti contoh yang program sekarang sudah dilirik sama pemerintah nih, bunker organik. Bunker organik. Ya, artinya kalau disebut di wilayah lain mungkin disebutnya tebak. Ya, itu levelnya apa? Kang Ocit RT, RW untuk bunker itu? Jadi bunker ini sifatnya rumah tangga tapi berbarengan, misalnya atau 20 kakak atau RT lah ya, kurang lebih ya, RT lah ya. Bunker organik ini kita bareng-bareng sama Dinas Lingkungan Hidup menggagas, kalau di Kota Bekasi menyebutnya Bangkori. Bunker organik. Jadi Bangkori ini ya kita menginisiasi. Kenapa? Karena bayangkan, anggap kalau satu di Kota Bekasi ini jumlah RW-nya 1070 sekian. Jadi ini waktu itu kita trial di beberapa titik untuk bunker organik dengan pembuatannya dengan bus beton. Jadi dengan nanti standar tertentu ya, tidak bisa ngasal karena nanti
ada bedanya tuh antara bunker organik, sumur resapan sama biopori. Apa bedanya? Jadi Simpel saja. kalau bunker organik dia khusus menampung sampah. Oke. Nah bunker ini ya, kalau kita di zaman perang itu tempat sembunyi. Bunker ya. Nah kalau kita tambahkan organik, tempat menyembunyikan sampah. Jadi kalau dibalik kan misalnya tembak ya di belakang rumah tapi rapi. Iya. Bayangkan kalau kita di Kota Bekasi punya timbunan sampah tapi terbuka, belum baunya, belum lalat segala macam tikus. Nah itu kan jadi biar berarti kita bikin sederhana ya, kita bikin bunker aja sebenarnya. Oke. Jadi kita tinggal buat bunker saja yang di rumah, misalnya misalnya kita di RT kita nih ada berapa kakak, ayo kita kolektif. Ya, kita masukkan sampah di bunker tersebut. Bayangkan satu bunker kalau misalnya diameternya 1 meter dengan kedalaman minimal 1,5 meter, itu 400 sampai 500 kilo sampah organik bisa ditampung di situ. Itu berapa lama mereka proses sampai menjadi pupuk organik yang bisa digunakan oleh? Jadi ada kuncinya nih kalau bunker organik. Kalau sifatnya dia individu rumah, tidak perlu dicacah. Karena space-nya bisa memasukkannya kan bisa berulang-ulang. Tapi kalau dia sudah berkomunal, berbarengan, nah itu kalau pengen kita maksimal harus ada mesin pencacah. Jadi bangkor itu dalam jumlah besar dia bisa menampung sampah. Ini yang konsep kalau bahan organik bedanya sama anorganik tuh Kang. Jadi kalau kita sudah penuh, namanya bahan organik ketika nanti hitungan waktu dia akan menyusut. Ada proses pembusukan. Berapa lama sampai proses untuk menjadi pupuk setelah masuk ke dalam bunker organik? Nah ini berdasarkan riset saya kecil-kecilan waktu itu mengelola sampah daun dalam per minggu 1 ton. Ya. Kalau kita biarkan saja kita timbun, itu bisa 1 tahun. Jadi 1 tahun ditumbuk saja, nanti akan jadi pupuk langsung secara otomatis bisa digunakan untuk menjadi pupuk. Langsung jadi media tanam. Nah cuma kalau kita pengen cepat lagi, yaitu kalau jumlah sampah kita dalam jumlah besar, mau nggak mau kita harus ada bantuan yang namanya mesin pencacah. Karena masuk ke bunker harus udah dicacah gitu ya. Ketika dicacah, partikelnya bukan lebih kecil, nah proses pembusukannya lebih cepat. Nah ini dari data, kalau kita menggunakan ada bunker, terus ada mesin pencacah karena sampah kita kontinu dalam jumlah besar, katakan seperti itu karena di perkotaan kita kolektif. Nah ini setelah dicacah itu kurang dari 1 bulan dia sudah bisa diproduksi menjadi media tanam. 1 bulan saja? 1 bulan. Ya. Wow. Paling telat itu 2 bulan. Berarti kan kita untuk mengelola organik sangat mudah kan? Betul. Kalau misalnya soal bunker, ya kan bisa ditaruh di jalan, misalnya di jalan-jalan utama di perumahan, tapi dilihat dulu ya, misalnya itu ada pipa gas apa enggak, ada pipa apa. Kita harus lihat cek juga itunya kan. Jadi ini contekan dikit nih ya, salah satu apa sih bedanya bunker, ini baru bunker dulu ya. Jadi kalau bunker organik itu kan dia khusus untuk menampung sampah. Syarat yang mutlak itu kalau kita membuat bunker organik dengan buis beton, karena kan banyak ada yang polanya persegi, ada yang buis beton, lingkaran, bulat. Saya lebih dari sisi teknik sipil, saya lebih senang yang bulat. Kenapa? Karena ketika kita nanti membuat lubang bunker dengan ukuran diameter 1 meter, ketika ada pondasi rumah, dengan adanya buis beton bulat ini dia lebih stabil. Tingkat kekuatannya. Kekuatannya kan sudah diperhitungkan sama teknik sipil. Dan dasarnya itu jangan ditelur. Samping-sampingnya samping-sampingnya dikasih lubang. Tujuannya apa? Biar nanti ada cacing, ada rayap, mikroorganisme itu bisa bersentuhan dengan bahan organik. Jadi mempercepat proses pembusukan tadi.